Hai teman-teman, selamat datang di video praktikum identifikasi jenis dan presentase tutupan lamun kelompok 12. Tujuan dilaksanakan praktikum pengelolaan lingkungan perairan acara 5 identifikasi jenis dan presentase tutupan lamun. Yang pertama, untuk mengidentifikasi lamun. Yang kedua, untuk membuat preparat kering. Yang ketiga, menganalisis presentase tutupan lamun. Pengambilan data lamun dilakukan dengan melakukan pengamatan metode garis transek atau transect line method yang tegak lurus dari pinggir pantai. Sebelum melaksanakan pengamatan transek, terlebih dahulu dilakukan pengamatan pengenalan lapangan pada daerah yang akan diteliti untuk menentukan titik-titik transek. Pada transek tersebut kemudian ditarik meteran yang biasanya sepanjang 100 meter. Kemudian, lamun yang dilalui oleh meteran tersebut dicatat jenisnya, komposisinya baik tunggal maupun campuran, kemudian dicatat jarak sebaran lamun, dan dicatat kedalaman air pada saat melakukan pengamatan. Selanjutnya, pengamatan kerapatan jenis dan biomasa lamun dilakukan dengan mengambil contoh pada transek-transek yang telah diterapkan. Transek dilakukan tegak lurus dari pinggir pantai sampai ke daerah yang tidak menentukan lamun. Jarak transek satu dengan yang lain dan satu titik dengan titik yang lain pada transek tergantung pada luas yang diamati atau diteliti. Jarak transek yang satu dengan yang lain terdapat 250 meter, 500 meter, 1000 meter atau 1500 meter. Sedangkan jarak titik yang satu dengan titik yang lain pada satu transek dapat 25 meter atau 50 meter tergantung lebar padang lamun yang diamati. Kemudian, pada setiap titik diambil contoh dengan menggunakan bingkai atau frame berukuran 1 meter kali 1 meter sebanyak 4 kali. Halo, aku Hapsari dengan NIU 498730. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu lamun? Lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang mampu hidup terendam sepenuhnya dalam air laut yang terdiri dari daun, seludang, rimpang, dan akar. Lamun dapat berkembang biak secara generatif dengan biji dan vegetatif dengan rimpang, sehingga lamun dapat tumbuh dan menempati wilayah yang lebih luas dan membentuk suatu padang lamun. Halo, aku Prasasti dengan NIU 497781. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang ciri-ciri lamun. Lamun memiliki ciri-ciri yang unik loh teman-teman. Salah satunya yang pertama adalah mampu beradaptasi dengan salinitas yang tinggi. Lamun merupakan tumbuhan yang beradaptasi penuh untuk dapat hidup pada lingkungan laut. Eksistensi lamun di laut merupakan hasil dari beberapa adaptasi yang dilakukan, termasuk toleransi terhadap kadar garam yang tinggi. Yang kedua, lamun hidup pada perairan yang dangkal. Lamun hidup dan terdapat pada daerah mid-intertidal sampai kedalaman 0,5 sampai 10 meter dan sangat melimpah di daerah sublitoral. Ciri-ciri umum yang ketiga, lamun merupakan tumbuhan sejati yang hidup di laut. Tidak seperti banyak tumbuhan yang lain yang hidup di laut, lamun merupakan satu-satunya tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat hidup di laut. Struktur penting yang dimiliki lamun yaitu berupa rimpang, daun, akar, bunga, dan buah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan tentang jenis-jenis spesies lamun. Perkenalkan, nama saya Nara dengan NIU 497875. Jenis-jenis spesies lamun. Enhalus acroides, daun bisa mencapai 1 meter dan memiliki rambut pada rizoma. Cimodocea cerulata, tepi daun bulat bergerigi, seludang daun membentuk segitiga dan tidak menutup sempurna. Halophila ovalis, daun oval berpasangan dengan tangkai pada setiap ruas dari rimpang, tulang daun berjumlah kurang lebih 8, dan permukaan daun tidak berambut. Thalassodendron ciliatum, daun pita membentuk klaster dan satu klaster daun terbentuk dari tangkai daun yang panjang dari rizoma. Halophila decipiens, daun berbentuk oval dan berukuran kecil, 6-8 tulang daun dan permukaan daun berambut. Halodul universis, daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat daun jelas, rizoma halus dengan bekas daun menghitam, dan ujung daun seperti trisula. Halodul pinifolia, daun pipih panjang tapi berukuran kecil, satu urat daun jelas, rizoma halus dengan bekas daun menghitam, dan ujung daun agak membulat. Thalassia hemprici, mirip dengan Cimodocea rotundata, tapi rizoma berruas-ruas dan tebal, bercak coklat pada helaian daun. Cimodocea rotundata,
tepi daun tidak bergerigi dan seludang daun menutup sempurna. Halophila minor, daun oval ukuran kecil berpasangan dengan tangkai pada setiap ruas dari rimpang dan tulang daun kurang dari 8. Halophila spinulosa, satu tangkai daun yang keluar dari rizoma terdiri dari beberapa pasang daun yang tersusun berseri. Syringodium isoetifolium, daun berbentuk silindris. Klasifikasi taksonomi dari spesies Halophila spinulosa menurut World Register of Marine Species masuk dalam Kingdom Plantae, Subkingdom Viridiplantae, Infrakingdom Sterophyta, Phylum Tracheophyta, Subphylum Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, Ordo Alismatales, famili Hydrocharithaceae, dan genus Halophila. Morfologi umum genus Halophila memiliki bentuk tanaman yang kecil dan rapuh. Selain itu, karakter daun memiliki urat tengah dan urat intramarginal yang dihubungkan oleh urat melintang. Identifikasi spesies Halophila spinulosa secara morfologi dilihat dari bentuk akar, rizoma, daun, bunga, dan buah. Akar lamun menunjukkan perakaran yang tidak bercabang, dan setiap buku pada rizoma memiliki satu akar. Perakaran ini diperuntukkan untuk menancapkan tumbuhan ke substrat dan menyerap unsur hara. Lamun terlihat memiliki daun majemuk yang berbentuk bulat panjang. Daun-daun ini berpasangan dengan posisi berlawanan, terletak pada satu bidang, tersusun miring di sekitar tangkai dan memiliki ujung daun bergerigi. Pada panduan identifikasi disebutkan pasangan daun Halophila spinulosa ada 10 hingga 22 pasang. Tidak mempunyai tangkai daun, memiliki tangkai stem yang panjang. Hai, aku Rahma dengan NIU 497245. Teman-teman, ternyata selain memiliki morfologi dan karakteristik yang khas, lamun juga memiliki segudang manfaat bagi biota laut loh. Sebagai tempat berlindung dan berkembang biak, daun lamun yang lebat dapat melindungi biota bawah air dari predator, arus kuat, dan gelombang. Selain itu, lamun juga menyediakan tempat yang aman bagi ikan untuk berkembang biak dan melepaskan telurnya. Sebagai sumber makanan, daun lamun mengandung nutrisi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan biota bawah air, seperti protein pada daun mudanya, karbohidrat, serat, vitamin, dan mineral. Lalu, lamun dapat membantu meningkatkan kualitas air dengan menyerap nutrisi dan polutan yang terkandung dalam air laut. Akar lamun juga membantu menstabilkan sedimen di dasar laut, sehingga mengurangi erosi dan kekeruhan air yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan biota bawah air. Selain itu, lamun dapat menyerap karbon dioksida dari atmosfer dan menyimpannya dalam biomasanya. Melihat dari manfaat lamun yang penting, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian ekosistem lamun. Terdapat beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita dapat melakukan restorasi dan rehabilitasi dengan melakukan transplantasi lamun. Metode ini melibatkan pemindahan dan penanaman lamun dari lokasi yang sehat ke area yang telah rusak. Yang kedua, kita dapat melakukan perlindungan dan konservasi dengan melakukan penetapan kawasan konservasi dan penetapan zona pengelolaan. Pembentukan kawasan konservasi padang lamun merupakan langkah penting untuk melindungi ekosistem ini dari kerusakan. Kawasan konservasi dapat berupa taman nasional, suaka alam, atau wisata alam. Yang ketiga, kita dapat melakukan peningkatan kesadaran masyarakat dengan cara edukasi dan sosialisasi serta pengembangan ekonomi berkelanjutan. Edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, workshop, pameran, dan media sosial. Keempat, kita dapat melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan cara melakukan kerjasama antar lembaga dan kerjasama internasional. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga penelitian, dan organisasi masyarakat Indonesia dapat berupa pertukaran informasi, pengembangan program bersama, dan pendanaan untuk mencapai pengelolaan lamun yang efektif. Kerjasama internasional dapat menjadi sarana dalam pertukaran pengetahuan untuk pengelolaan lamun. Contohnya, program Blue Carbon Indonesia Australia yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem lamun di Indonesia. Kelima, kita dapat meningkatkan penelitian tentang ekosistem padang lamun dengan mengembangkan teknologi. Penelitian dan pengembangan teknologi baru sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan lamun, seperti pengembangan metode transplantasi yang lebih efisien, teknologi pemantauan yang canggih, dan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Terima kasih teman-teman telah menyimak video ini dan semoga dapat bermanfaat. Sekian, sampai jumpa.